Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Amikom Yogyakarta dari Prodi Ilmu Komunikasi 2. Kami di sini mau memenuhi tugas manajemen. Kami bersama Mas siapa? Mas Iskandar. Mas Iskandar. Ini dari salah satu manajer yang ada di Resto Kepik Sawah. Nah, saya akan bertanya-tanya dari salah satu karyawan dari Kepik Resto. Banyak sekali bagaimana keadaan yang ada di perumahan di sini ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu Mas siapa tadi? Mas Iskandar. Mas Iskandar. Untuk sejarah dari perusahaan Kepik Sawah ini apa kira-kira? Jadi untuk Kepik Sawah ini kita berdiri sekitar 2013, 2013. Yang mengangkat tinggi tema zaman dulu yang mungkin tidak terlalu modern, yang mungkin bisa dibilang lebih ke tradisional, seperti kita dalam berpakaian itu kalau semisal untuk hari Jumat, Sabtu sama Minggu itu kita pakai baju adat biasanya. Oh gitu ya. Jadi ada ciri khas zaman-zaman modern gitu ya Mas ya? Zaman tradisional yang masih lebih kita junjung tinggi. Terus untuk secara bahasa yang kita gunakan di menu itu juga menggunakan tempo-tempo zaman dulu yang seperti kalau U itu kita pakai bahasa O sama E gitu. Kan jadi seperti doe loe gitu. Kan jadinya dulu gitu Mas. Jadi termasuk buat yang membedakan perumahan sini sama yang lain gitu lah ya? Iya. Jadi kalau dari perusahaan ini resiko pendirian Kepik Sawah ini apa? Resikonya dalam mungkin ada kendala mungkin dari untuk resiko kita sebenarnya juga ada Mas. Salah satunya kan kita juga di sini tidak ada cabang. Oh iya. Jadi Kepik Sawah tuh cuman ada di sini yang di Nggodean. Ya. Untuk yang di cabang-cabang kita nggak ada. Kita nggak punya cabang. Nah, untuk resikonya kalau semisal kita tidak meninggikan nama kita atau mempromosikan nama kita itu kita juga kurang kan untuk pengunjungnya seperti itu. Jadi kita juga punya beberapa trik atau semacam daya tarik lah buat konsumen untuk apa sih di dalamnya Kepik Sawah kok sekiranya kayak menarik gitu. Penasaran ya. Itu salah satunya apa Mas? Nah, seperti untuk minuman yang mungkin minuman yang zaman dahulu itu yang Saparilla namanya. Saparilla. Itu sudah zaman dulu sekitar tahun 90-an mungkin. Oh, Mas. Ya, itu seperti air yang bersoda itu loh. Terus kasih perasa seperti leci atau rasa kopi seperti itu. Jadi kan nanti untuk pelanggan mungkin yang belum pernah mencoba bisa mencoba Jadi punya rasa daya penasaran seperti itu. Mungkin cuman menu ini ya yang ada di Kepik Sawah aja ya? Iya. Jadi banyak sekali variasi minum termasuk minum yang tadi ya? Iya, yang Saparilla tadi ya. Oke Mas, untuk selanjutnya di sini kira-kira ada berapa karyawan? Untuk di sini karyawan kita ada 12 orang. Ada 12. Untuk satu orang itu manajer. Terus untuk yang di waiters itu sekitar 5. Terus untuk yang di bagian koki itu ada 2. Cook helpernya sekitar 3 atau 4. Oke. Ya. Itu kalau dalam kerja itu 1 minggu penuh apa ada liburnya mungkin waktu tanggal merah libur atau gimana? Untuk tanggal libur, tanggal merah atau weekend seperti Sabtu Minggu itu kita tidak ada libur untuk karyawan sini. Oh, nggak ada libur. Ya, karena untuk waktu ramai-ramainya kita malah seperti gitu itu. Ya. Ya, untuk yang liburnya di karyawan sini itu untuk yang masih training itu sekitar 2 kali libur 1 bulan. Untuk yang sudah lepas training itu 4 kali. Seperti itu. Oke Mas, kemudian untuk di sini kan salah satu rumah makan yang
tradisional. Nah, itu bagaimana cara mempromosikan supaya yang di mereka yang di luar itu bisa tahu bahwa di sini tuh ada resto yang serba tradisional. Nah, itu bagaimana? Cara mempromosikan lewat sosial media atau lewat gimana? Iya. Untuk sosial media kita juga ada. Twitter sama IG itu Kepik Sawah. IG-nya Kepik Sawah ya, nanti Ya. dicek di bawah. Kepik Sawah. Ya. Untuk Twitter sama IG itu kita namanya Kepik Sawah ya. Terus Kepik Sawah. untuk bagian cara kita mempromosikan itu seperti untuk misal dari suatu event-event yang di luar itu seperti minta proposal gitu kan, kita juga minta nama kita disodorkan disodorkan seperti itu. Ya, bagus. Bisa juga kalau semisal ada seminar-seminar yang dilaksanakan di suatu daerah atau apa, kita juga mengajukan. Oke. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian dari banyaknya mungkin menu yang paling banyak diminati oleh semua pelanggan itu yang paling wow itu apa? Untuk yang paling wow itu kita di sini punya menu andalan kita yang biasanya kita tawarkan ke customer atau pelanggan itu ada garang asam, terus gadon sama gurami seperti itu. Untuk garang asam isinya ada ayam kampung yang dikasih bumbu rempah, yang bumbu rempahnya itu salah satunya ada belimbing wulu, terus ada jahe, ada tomat hijau gitu, terus ada rempah-rempah lainnya, terus kita kasih bumbu santan seperti itu, terus nanti dikukus pakai daun pisang seperti itu. Jadi lebih terlihat menarik gitu. Iya, lebih terlihat menarik. Dan rasanya begitu lezat mungkin. Iya, boleh dicoba mungkin. Oke, ya nanti dicoba ya. Oke Mas, untuk selanjutnya ya, kita tanya bagaimana cara mengatasi perusahaan ketika mengalami persaingan. Mungkin ada yang lain ketika berkunjung di sini kok dilihat menarik, kemudian dia ingin meniru apa yang ada di sini. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Untuk meniru sih sebenarnya itu dari dia sendiri ya. Terus kalau semisal ada customer atau pelanggan yang bertanya soal apa bumbu, resep atau apa, itu kita mungkin juga memberitahunya, tapi tidak semua mungkin. Jadi untuk meniru itu mungkin untuk versinya sendiri mungkin bisa, tapi kalau untuk versinya kita atau rasanya untuk milik kita itu mungkin beda mungkin sudah. Jadi nggak semua orang itu ketika meminta bumbu resep itu nggak kasih semua orang ya gitu ya? Iya. Terus juga kita tidak memberitahukan secara detail gitu Mas, ya. Karena itu sudah aset milik kita seperti itu. Oke Mas, selanjutnya untuk harapan untuk Kepik Sawah ini apa harapannya untuk kedepannya? Gitu. Iya. Untuk harapannya mungkin dari kami semoga saja resto kita ini lebih maju, lebih banyak diminati, lebih banyak pengunjung juga, terus lebih banyak dikenal di seluruh yang ada di Jogja ini. Jadi kalau kesannya kalau belum ke Jogja itu sudah ke Jogja itu terasa belum ke Jogja kalau belum ke Kepik Sawah. Seperti itu. Itu ya harapan untuk depannya. Iya, untuk harapannya kita mudah-mudahan lebih maju lagi. Amin. Ini untuk terakhir kemudian untuk solusi yang diberikan untuk perbaikan perusahaan ketika perusahaan itu ya mengalami mungkin penurunan, itu solusinya ketika rumah makan ini kok sekiranya kurang peminatnya, nah itu solusinya gimana Mas? Untuk dari kita sendiri mungkin kita bisa membuat kesannya itu kayak membuat penasaran gitu. Yang kayak tadi saya bicarakan tadi, yang untuk menarik seakan-akan pelanggan yang belum pernah kesini itu jadi kayak wah ini kok Kepik Sawah ada ini kok saya belum tahu gitu. Nah kan mungkin bisa kesini terus kita beri
pelayanan yang terbaik, kita beri rasa atau pelayanan yang baik sama tidak terlalu buruk lah, yang bisa mudah ditangkap atau mudah dicerna atau mudah dimengerti sama pelanggan atau customer seperti itu. Ya, terima kasih Mas atas wawancaranya. Semoga semuanya kedepannya lebih sukses. Amin. Apa yang diceritakan bisa tersampai. Ya, amin. Oke, teman-teman, tadi saya sudah mewawancari salah satu dari perusahaan Kepik Sawah, dari Mas Iskandar sebagai karyawan. Dari karyawan. Mungkin untuk itu, apabila dari kalian semua ingin mencoba berkunjung di rumah makan, yaitu rumah makan Kepik Sawah yang ada di Jogja, khususnya di daerah Godean. Nah, bisa mampir karena di sini serba tradisional Mas ya. Iya, serba tradisional. Dilihat dari sekelilingnya ini banyak macam-macam bentuk, macam-macam sketsa yang tradisional. Mungkin kalau penasaran langsung datang ke sini aja ya. Oke. Di map juga ada kok. Gimana? Di map juga ada. Oh, di map juga ada. Cari aja di map jadi ada ya. Oke, cuma itu, apabila dari kami banyak salahnya, banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.